Siang ini, saat jam istirahat tiba, Zeva berjalan sendirian menuju ruang HRD untuk mengajak Cindy makan siang bersama. Namun dia terlihat kebingungan ketika semua orang yang berpapasan dengannya pasti akan menunduk hormat. Ada apa dengan semua orang? Gumam Zeva seraya mempercepat langkahnya. Zeva. Mendengar namanya disebut, Zeva yang sejak tadi tertunduk kini menegakkan kepalanya memandangi Cindy yang melambaikan kedua tangannya. "Kamu kenapa sih?" tanya Cindy sesaat setelah Zeva sampai di hadapannya. "Kita bicara di kantin saja. Banyak hal yang akan aku ceritakan kepadamu." Zeva segera menarik tangan sang sahabat agar melangkah pergi meninggalkan koridor itu. "Hah?" Cindy sampai berdiri dari posisi duduknya saat Zeva menceritakan apa yang dialami kemarin. Mulai dari jebakan seseorang, hingga pernyataan cinta Leon yang menurutnya sangatlah mustahil. "Jangan seperti itu, duduk." Zeva menuntun sahabatnya itu agar kembali duduk di posisinya saat semua orang yang ada di kantin itu menoleh menatap ke arah mereka. "Parah Zev, ini tuh jackpot. Gimana bisa pria sedingin itu menyatakan perasaannya? Benar kata orang ya, di balik musibah pasti ada kebahagiaan setelahnya. Kamu tidak perlu ragu, Zeva. Aku yakin Pak Le serius dengan ucapannya. Bisa tidak kamu kecilin suara lagi?" Zeva kembali memantau situasi sekitar lalu beralih menatap Cindy. "Tidak perlu terburu-buru. Aku sedang meyakinkan diriku bahwa menempatkan hati padanya bukanlah jalan untuk mengulang kesalahan yang sama kedua kalinya." Bukannya menyimak ucapan Zeva, Cindy malah fokus melihat pria tinggi nan tampan yang melangkah ke arah mereka. "Zeva, itu Papa Le." Cindy memutar paksa kepala Zeva agar melihat Leon yang sedang melangkah ke arah mereka. Sontak kedua kelopak mata Zeva membulat sempurna saat melihat sang suami melambaikan tangan kepadanya. Dia segera mengalihkan pandangan ke sembarang arah. Ngapain dia menyusul kemari? Ya, saat jam istirahat tiba, Zeva memang sengaja tidak berpamitan kepada Leon untuk pergi makan siang, namun sialnya Leon malah menyusulnya kemari. "Hi, sweetie. Uhuk-uhuk." Cindy sampai tersedak makanan saat Leon memanggil sahabatnya dengan panggilan sweetie dan duduk di samping Zeva. "Untuk apa Anda kemari? Kalau mau makan tinggal pesan seperti biasa," tanya Zeva berbisik. "Aku ingin makan bersamamu." "Apa salah makan dengan is?" Ucapan Leon terhenti saat Zeva menyumpal mulutnya dengan sepotong roti. "Kalau begitu makanlah. Jangan banyak tingkah dan jangan banyak bicara," ucap Zeva dengan mata membulat. Leon hanya tekeke, dari bawah meja sana dia meraba-raba hingga akhirnya menggenggam tangan sang istri. "Baiklah. Pesankan aku makanan terenak di sini. Biar saya saja yang pesan." Cindy segera berdiri dari posisi duduknya. Dia tahu saat ini Zeva sudah tidak bisa bergerak lagi saking ketar-ketirnya. Zeva melirik ke sembarang arah, terlihat perhatian semua orang kini benar-benar tertuju kepadanya. Karena kelakuan Leon yang benar-benar menguji kesabarannya. "Kenapa Anda melakukan ini?" tanya Zeva lagi. Leon mendekatkan bibirnya tepat di telinga Zeva. "Because I love you, karena aku mencintaimu." Dia tersenyum lalu kembali ke posisi duduknya yang begitu santai tanpa rasa bersalah. Zeva sampai kehabisan kata-kata. Dia memilih bungkam dan membiarkan semua terjadi. Entah apa yang semua orang pikirkan sekarang, namun Zeva masih berharap orang tidak curiga, meski itu terdengar mustahil. Sekitar pukul 3 sore, saat Zeva dan Leon sedang berada di ruang rapat, seorang petugas keamanan mendekati Zeva yang berdiri di sebelah Leon. "Maaf, Sekretaris Zeva. Di ruangan Pak Leon ada tamu, maksudnya mantan istri Pak Leon." "Dia memaksa untuk masuk," ucap petugas keamanan itu kepada Zeva. Kedua mata Zeva membulat sempurna,
Setelah beberapa detik dia menoleh menatap Leon yang masih sibuk dengan rapat sore ini. "Saya akan keluar sebentar lagi," ucap Zeva kepada petugas keamanan itu. "Baiklah, kalau begitu saya keluar dulu." Setelah kepergian petugas keamanan itu, Zeva mendekati Leon untuk membisikkan sesuatu. "Saya keluar sebentar. Ada sedikit masalah yang harus saya atasi." Belum sempat Leon menjawab, Zeva segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. "Masalah apa yang dia maksud?" batin Leon. Seraya memandangi kepergian Zeva, Zeva melangkah cepat menuju ruang CEO. Sesampainya di sana perlahan langkahnya melambat saat melihat Flora sedang duduk di depan meja kerja Leon. Menyadari kedatangan seseorang membuat Flora segera berdiri. Namun wajahnya seketika terlihat kesal karena yang datang bukanlah yang dia tunggu. Dia menghampiri Zeva dengan tatapan sinis yang terlihat jelas. "Kemana Leon? Panggil dia sekarang. Pak Leon sedang meeting." "Nona, seingat saya Pak Leon sudah pernah memperingatkan Anda untuk tidak datang kemari lagi. Apa tidak cukup untuk membuat Anda jera? Apa urusanmu?" Flora semakin mendekat sambil berpaku tangan. "Kamu hanyalah J. Lam," berkedok sekretaris. "Cek, aku muak memikirkan ini tapi asal kamu tahu Leon hanya milikku. Aku memiliki hatinya dan tidak ada yang bisa merubah fakta itu. Sebentar lagi juga kamu dibuang. Jadi jangan sok mengatur." Zeva mencengkeram erat kedua tangannya. Wanita di hadapannya ini benar-benar tidak bisa diperlakukan dengan hormat. "Sepertinya Anda hanya memikirkan cara agar bisa mendapatkan Pak Leon kembali. Apa Anda pernah memikirkan tentang Lily? Dia adalah putri kandung Anda tapi sekalipun Anda terlihat tidak memikirkannya." Flora seolah tertampar dengan ucapan Zeva hingga tiba-tiba dia diam dengan kedua tangan terkepal erat. Tentu saja aku memikirkan dia juga. J. Lang, jangan besar kepala karena Leon sekarang memilih kamu. Kamu itu hanya pelampiasan, sementara aku adalah cinta pertama dan terakhirnya, paham? Zeva tahu semua fakta itu, dia tahu bahwa dulu Leon sangat mencintai Flora hingga rela melakukan apapun. Namun dia yakin sekarang, Leon bukanlah pria bodoh itu lagi. "Anda memang memiliki masa lalunya, tapi saya memiliki dia dan masa depannya," ucap Zeva dengan lugas. Penyesalan seperti apa yang lebih menyakitkan daripada ingin kembali tetapi pintu untuk masuk sudah terkunci rapat tanpa menyisa celah untuk sekedar melihat ke dalam. Bagai tertusuk ribuan sembilu, Flora mematung dengan mata mengerjap tak percaya. Dulu dia selalu berpikir wanita seperti apa yang bisa meluluhkan Leon selain dirinya. Pertanyaan itu perlahan terjawab sudah, kecurigaannya tentang hubungan Zeva dan Leon perlahan terjawab. Dia yang sejak awal meragukan Zeva kini mulai goyah, karena dengan lantang Zeva berujar bahwa dirinya adalah masa depan Leon. Kedua mata Flora menyorot tajam, namun mulutnya bungkam. Sepertinya dia tidak menyangka jika Zeva begitu berani menanggapi semua ancamannya dengan santai dan elegan tanpa berkata kasar atau menghina, seperti yang dia lakukan. "Lebih baik Anda pergi. Tempat ini bukan ranah untuk bicara tentang hal pribadi. Semakin Anda memaksakan diri seperti ini, Tuan Leon malah akan semakin ilfil kepada Anda." Huff. Flora menghela napas berat lalu beranjak pergi dari ruangan itu dengan langkah menghentak-hentak karena kesal. Di sana Zeva masih berdiri hingga beberapa saat kemudian dia memilih duduk di sofa ruang kerja Leon. Jujur tadi dia hanya pura-pura percaya diri, padahal jauh di relung hatinya yang paling dalam, dia mulai dilanda kegelisahan. Di luar hubungannya dan Leon yang semakin menunjukkan perkembangan. Dia merasa hanyalah orang asing di antara Leon, Flora dan juga Lily. Wajar rasanya Zeva mulai memikirkan hal yang lebih dalam mengenai hubungan pernikahan mereka ke depannya.
Leon yang awalnya hanya menawarkan selembar surat perjanjian, kini menawarkan hati dan juga seluruh dunianya. Lantas apa yang akan Zeva lakukan untuk meyakinkan dirinya sendiri, bahwa keputusannya tidak akan mengulang luka yang sama? Saat tengah larut dalam pikirannya sendiri, lamunan Zeva buyar seketika saat pintu ruangan terbuka, dia menoleh memandangi Leon yang baru saja datang. Senyum di wajah Leon seketika mengerucut saat mendapati sang istri duduk sendirian di sana dengan raut wajah sendu. Zeva. Perlahan dia melangkah hingga akhirnya berhenti tepat di hadapan Zeva. Kamu kenapa di sini sendiri? Tanpa menunda waktu Zeva segera berdiri dari posisi duduknya seraya berusaha untuk tetap bersikap tenang di hadapan Leon. Tadi Nona Flora datang untuk menemui Anda. Tapi, saya meminta dia untuk pulang karena saya tidak mau terjadi keributan di perusahaan. Temui dia, sepertinya dia ingin bicara hal penting hingga tak bisa menahan diri memaksa masuk kemari. Permisi. Zeva menarik senyum tipis lalu melangkah melewati Leon begitu saja. Mungkin tanpa dia sadari rasa gelisah itu adalah buah dari kecemburuan yang mulai menguasai pikiran. Bukannya mengungkapkan jika dia sedih dan khawatir, Zeva seolah hanya memberi kode keras yang dia harap bisa Leon pahami. Hal ini menandakan jika Zeva juga wanita biasa, dia bisa cemburu sama seperti wanita lain. Zeva, tunggu. Langkah Zeva terhenti saat mendengar Leon menyebut namanya, dia segera berbalik memandangi Leon dari jarak beberapa meter. Ya, kenapa? Leon melangkah mendekat. Sesampainya di hadapan Zeva, Leon mengerahkan tangannya mengusap pelan pipi Ranum yang selalu membuatnya gemas. Apa yang wanita itu katakan hingga kamu pergi dengan ekspresi wajah seperti ini? Apa dia mengatakan sesuatu tentang masa lalu kami? Zeva kembali tersenyum tipis. Dia pikir Leon hanyalah pria yang kaku dan tidak peka, tetapi ternyata dalam hitungan detik suaminya itu seolah mengerti dengan yang dia rasakan. Sedikit. Zeva menarik naik tangannya menyapu pelan B1 bibir Leon dengan ibu jarinya. Apa bibir ini juga pernah M3NC Fem dia setiap saat? Leon menyunggingkan senyumnya saat mulai merasakan sinyal kecemburuan dari sikap dan pertanyaan Zeva. Kamu cemburu? Zeva segera menarik tangannya dari bibir Leon. Tidak, saya hanya bertanya. Sudahlah, waktunya kembali bekerja, sebentar lagi jam pulang kantor. Hei, tunggu sebentar. Leon kembali menarik dan melingkarkan lengannya di ping 4 nanogram ramping sang istri. Kedua netra coklatnya terlihat begitu dalam menatap Zeva. Dia tahu saat ini Zeva sedang cemburu namun gengsi untuk mengungkapkannya. Aku tanya, kamu cemburu? Kalau iya kenapa? Kap. Kedua kelopak mata Zeva terbuka sempurna. Apa Anda bisa tidak main-main? Saya sedang serius sekarang. Leon terkekeh sendiri saat melihat ekspresi wajah kesal Zeva. Justru karena itu, kamu terlihat semakin cantik saat serius seperti ini. Zeva yang tadi merasa gelisah, kini mulai merasa lebih baik saat mendengar gombalan sang suami. Anda benar-benar ya. Sudahlah, saya harus ke ruang departemen keuangan sekarang. Ada beberapa berkas yang harus saya berikan kepada kepala departemen. Baiklah. Leon M3NC Fem PP, kening hingga ke B1 bir Zeva dengan gerakan cepat, dia merasa begitu gemas hingga tak bisa menahan diri. Sampai jumpa 1 jam lagi, ingat kita pulang bersama. Zeva mengangguk kemudian berbalik melanjutkan langkahnya. Zeva. Panggil Leon ketika sang istri baru saja meraih handle pintu. Zeva kembali menoleh memandangi Leon. Dari kejauhan. Ya. Tidak ada. Hanya saja sudah lama aku tidak merasa seperti ini. Terima kasih. Lagi-lagi Zeva terpaku mendengar kata-kata itu keluar dari mulut sang suami untuk kesekian kalinya. Dia tidak tahu pasti apa makna dari balik ucapan Leon,
Tetapi dia bisa merasakan ketulusan saat Leon mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Hari semakin sore saat Zeva keluar dari ruang Departemen Keuangan. Langkahnya menjejaki lobi kantor seraya memeriksa beberapa berkas di tangannya. Nona Zeva. Zeva berhenti saat seorang mengadang langkahnya. Dia yang tadi fokus pada berkas yang ada di tangannya kini menegakkan kepala menatap seorang wanita paruh baya yang begitu tidak asing. Hampir 1 tahun berlalu sejak dia bertemu dengan wanita tua itu, dan karena wanita itu pula hubungannya dan Sean berakhir. Tante Linda. Ya, wanita itu adalah Sugar Mommy, Sean. Entah apa tujuannya datang jauh-jauh ke perusahaan itu hanya untuk menemui Zeva, namun dari mimik wajahnya tersirat hal yang tidak baik. Lama tak bertemu, sepertinya kita harus bicara sebentar. Zeva mencengkram erat berkas yang ada di tangannya. Meski sudah mengikhlaskan, tetapi dia tidak pernah lupa bagaimana cara wanita itu merubah Sean menjadi pria yang gila uang. Maaf. Tapi saya tidak punya cukup waktu untuk bicara hal yang tidak penting bersama Anda. Kita bukanlah teman lama yang harus mengobrol ditemani secangkir kopi, permisi. Tante Linda kembali menghadang saat Zeva hendak menghindarinya. Saya tidak akan datang kemari, jika kamu tidak mengusik hidup saya dan Sean. Apa maksud Anda? Zeva melirik ke sekeliling lobi yang nampak lengang sore ini. Ikut saya. Zeva segera melangkah keluar dari lobi kantor. Dia tidak mau membahas masalah pribadi di lingkungan kantor. Bertempat di sebuah kafe yang terletak tepat di depan gedung perusahaan, Zeva dan wanita paruh baya itu duduk berhadapan. Katakan apa maksud dan tujuan Anda datang kemari. Sean mulai berubah, dan saya tahu semuanya gara-gara kamu. Apa kamu berniat untuk membawanya kembali, haha. Ingat Zeva, saya telah banyak berjasa untuk dia hanya milik saya dan kamu. Saya kenapa? Zeva memutar bola matanya malas. Dia benar-benar enggan untuk membahas kisah pelik di masa lalu yang menurutnya sudah tidak penting untuk dibahas. Sepertinya Anda lupa. Siapa yang merebut siapa? Anda adalah wanita terhormat tapi Anda menjadikan pria beristri sebagai budak N4 su Anda, haha. Lucu sekali, sekarang Anda datang seolah saya yang telah merusak mimpi indah Anda dan Sean. Hei, nyonya apa Anda tidak punya malu? Brak. Tante Linda menggebrak meja dengan sorot mata yang begitu tajam menatap Zeva. Lancang kamu. Lancang. Apa saya masih harus berbelas kasih kepada wanita seperti Anda? Asal Anda tahu saja, saya sudah merelakan Sean, ambil saja. Saya tidak butuh pria brengsek sepertinya. Jika dia mulai berubah, mungkin karma telah tiba. Setiap yang menyakiti pasti akan tersakiti. Saya tidak perlu repot-repot mengotori hati dan tangan saya hanya untuk membalas dendam kepada kalian. Lihatlah sekarang, perlahan kebahagiaan yang kalian bangun di atas penderita saya, mulai pupus. Pesanan minuman mereka bahkan belum datang, tapi Zeva sudah berdiri dari posisi duduknya seolah tidak betah berlama-lama berhadapan dengan wanita itu. Jangan libatkan saya lagi dalam masalah kalian. Saya tidak mau disangkut pautkan lagi, saya pergi. Melihat Zeva hendak beranjak pergi, membuat Tante Linda segera berdiri dari posisi duduknya. Apa kamu sudah tahu fakta tentang bayimu? Langkah Zeva terhenti, perlahan dia berbalik memandang Tante Linda. Apa maksud Anda? Dengan santai Tante Linda menghampiri Zeva sambil berpaku tangan. Sudah hampir 1 tahun dan sepertinya kamu belum tahu apa-apa. Dengar baik-baik, saat kamu mengalami pendarahan, tanggal 21 Agustus tahun lalu, sebenarnya bayi kamu tidak benar-benar gugur, hanya lemah saja. Tapi Sean membayar seorang perawat untuk memalsukan hasil pemeriksaan, hingga akhirnya janin kamu dikuret. Dek. Zeva mengerjap tak percaya, fakta apa lagi ini?
Setelah semua badai yang dia lewati dengan susah payah, tiba-tiba wanita tua itu datang hanya untuk membuka luka lama yang kembali menganga. Sebagai seorang wanita yang bercita-cita melahirkan dan membesarkan seorang anak dari rahimnya, penjelasan Tante Linda tidak bisa dia terima. Apa Sean setega itu? Tidak mungkin. Sadarlah, sejak awal Sean memang tidak mau punya anak dari kamu. Plak. Dengan keras Zeva menjatuhkan satu tamparan di wajah Tante Linda. Dia tak sanggup berkata-kata, dia segera berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Seorang wanita mungkin akan kuat menghadapi masalah sebesar apapun, tetapi jika sudah menyangkut dengan buah hati, ceritanya sudah berada. Ya, tidak semua wanita siap untuk kehilangan janinnya dengan cara sekeji itu. Memang benar kata pepatah, sepandai-pandainya seseorang menyimpan bangkai, kelak bau busuknya akan tercium juga.